Selamat jumpa kembali para sahabat Sang Timur di mana saja berada. Sahabat Sang Timur dari Jalan Bandung nomor 2 hari ini mengajak Anda semua untuk merenungkan kehadiran para gembala pada renungan kandang rohani hari yang ke-10. Mari kita bersama-sama membuka diri dan membuka hati untuk memasuki ibadat kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur atas anugerah-Mu kepada kami, berupa kehidupan, kesehatan, dan kerinduan kami kepadamu. Sehingga pada saat ini kami boleh turut memuliakan nama-Mu. Dengan rendah hati kami datang, membawa suka, duka, dan segala kekurangan, serta dosa-dosa kami. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di dalam hati kami, yang merupakan bait kehadiran-Mu sendiri. Seperti para gembala yang sederhana, lemah dan miskin, namun mendapat kabar sukacita yang pertama, karena Engkau Maha Rahim, berbelas kasih kepada semua orang. Hanya dalam persekutuan cinta-Mu, orang yang susah akan dihibur, yang tanpa harapan akan memperoleh kepastian. Bantulah kami mempersiapkan diri dengan hati yang bersih, menanti kedatangannya yang mulia, agar pada saat Dia datang nanti, kami ikut berbahagia bersama Dia. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Beata Clara dari kanak-kanak Yesus yang miskin, doakanlah kami. Amin. Kandang rohani hari ke-10. Gembala. Kabar gembira ini disampaikan kepada para gembala yang miskin, lemah, sederhana. Inilah kerahiman Allah. Siapkan hati kita bagi Yesus Penyelamat dengan hati yang berbelas kasih kepada semua orang, terutama yang miskin, sakit, lemah, yang dipercayakan kepada kita. Hati yang penuh kerahiman. Berdoalah 1 rosario bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Para sahabat Sang Timur, sekarang marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud,
bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Sang Timur yang terkasih di mana saja berada, hari ini hari yang ke-10. Tema kita tentang gembala. Pada zaman dahulu, semasa hidup Yesus, gembala merupakan pekerjaan yang tidak terpandang. Para gembala adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka biasa tidur di luar rumah, di padang belantara, untuk menjaga domba-dombanya. Mereka juga terbiasa bekerja kasar dan kehidupannya sangat bebas. Dalam kehidupan sosial, mereka bukan orang yang berpengaruh. Namun berita tentang kelahiran Yesus justru malah pertama kali disampaikan kepada mereka. Sekalipun di mata manusia, para gembala adalah kelompok yang hina dina, Allah justru memakai mereka menjadi pembawa kabar sukacita kelahiran Yesus. Demikian pun dengan Maria. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, Maria telah menunjukkan sikap iman yang luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, sikap yang dipilihnya tidak lain selain taat pada rencana Allah. Allah menghendaki bahwa Dia akan mengandung dan melahirkan putranya. Maria hanya menjawab, "Ya." Kita pun diajak untuk meneladan Bunda Maria. Sebagai ciptaan Tuhan, kita hendaknya taat pada rencana Tuhan sendiri untuk kita. Hanya kepada Dia sajalah kita berbakti. Maria adalah teladan kita untuk menjadi hamba Allah yang sejati. Para gembala juga mendatangi bayi Yesus karena mereka mendengar, menyaksikan sendiri kabar sukacita yang dibawa oleh malaikat Gabriel untuk kita semua. Mereka mewartakan kabar sukacita itu pada semua orang. Mereka bersukacita, memuji, dan memuliakan Allah. Apakah kita merasa diri tidak mampu bersaksi, tidak punya cukup talenta untuk melayani Tuhan?
tidak cukup baik, tidak cukup berpendidikan untuk membagikan kabar sukacita Natal pada orang lain? Jika para gembala yang begitu rendah saja mampu melakukannya, apalagi kita. Mari kita mulai menjadi pembawa berita kasih Natal, betapapun sederhana bentuknya. Semoga demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati. Marilah kita menutup ibadat kita dengan doa penutup. Ya Allah Bapa, bantulah kami untuk menyiapkan diri menjadi gembala bagi Yesus Sang Penyelamat dengan hati yang berbelas kasih kepada sesama kami. Semoga pula kami dapat menjalani segala rencana-Mu dengan iman dan melakukan dengan kesediaan penuh. Beata Clara dari kanak-kanak Yesus yang miskin, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa sahabat Sang Timur. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan penyelamat umat manusia. Utuslah kami untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Kami pun ingin menjadi utusan-utusan-Mu, menjadi sahabat setia bagi yang tersingkir, sahabat yang kesepian, yang gembira, yang sedih dan susah, sahabat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan penghargaan. Ya Sang Timur, ku persembahkan sahabat-sahabat kami kepadamu hari ini dan sepanjang hidup mereka. Jadikanlah kami satu dalam ikatan kasih-Mu, ya Yesus Sang Timur. Amin. Para sahabat Sang Timur, demikian renungan kandang rohani hari yang ke-10 dengan mengambil tema gembala yang telah disajikan oleh para sahabat Sang Timur dari komunitas Jalan Bandung 2 Malang. Para sahabat Sang Timur, mari sepanjang hari ini kita mengusahakan untuk memiliki hati seperti gembala yang sederhana, hati yang penuh belas kasih, dan hati yang juga penuh kerahiman dengan mendoakan 1 kali rosario bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Terima kasih.